Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap 5, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar form pada Bootstrap 5 ya. Nah, pada pembahasan kita ini kita akan belajar tentang form grid atau layout, dan kita akan juga belajar tentang form validasi. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman buatkan dulu filenya. Kita sudah masuk ke latihan 20 form grid, kemudian arahkan ke dalam kelas kontainer ini ya. Kita akan buatkan seperti ini. Di sini kita kasih keterangan dulu ya, misalnya form grid ya. Form grid atau layout. Lalu di sini kita kasih H5 ya. Ini misalnya form grid ya. Lalu kita buatkan begini, div class row ya. Nah, karena kita mau menggunakan grid, maka kita harus menggunakan row ya atau baris. Lalu di sini kita isikan G2 ya, atau kita mau buat gridnya ada 2. Lalu di dalamnya kita buatkan div, kemudian class call ya. Nah, karena kita mau kolom dan karena kita mau kolomnya otomatis, maka kita isikan call seperti itu aja ya. Lalu di dalamnya kita buatkan inputannya input, kemudian tipe, teks, lalu kelasnya adalah form control. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk menggunakan inputan teks, maka kita harus menggunakan kelas form control seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita tinggal copy, kemudian pastekan ya. Nah, kalau sudah silakan di save ya, atau di sini kita kasihkan placeholder lah ya. Misalnya ini username, kemudian ini placeholdernya misalnya password ya. Nah, di sini kita bisa tambah atau ganti tipenya menjadi password. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian diarahkan ke localhost Bootstrap 5-nya, di refresh, lalu silakan teman-teman klik untuk latihan 20 form grid ini ya. Nah, maka di sini kita sudah dapati dua inputan ya, dua inputan yang berdempetan seperti itu ya. Nah, jadi kan sebelumnya ketika kita buatkan inputan seperti ini, dia menjadi satu lebar satu layar seperti ini ya. Nah, sekarang di sini kita sudah membuatnya bergrid ya, di mana kita sudah sediakan dua inputan tadi, maka dia akan menyesuaikan dengan kolomnya seperti itu ya. Nah, di sini ketika kita kecilkan, dia akan seperti ini ya. Nah, ini untuk penggunaan kolom otomatis ya. Kita akan coba ke form selanjutnya ya. Misalnya di sini kita tambahkan HR. Kita akan menggunakan contoh grid yang lainnya ya. Di sini misalnya kita sudah tambahkan HR, lalu di sini misalnya saya kasih keterangan atau saya kasih H5 untuk judulnya. Misalnya ini form data mahasiswa misalnya. Lalu di sini kita isikan div class row ya, atau jangan lupa formnya lah terlebih dahulu ya. Di sini kita isikan form, kemudian formnya ini kita simpan di bawah sini seperti itu. Ini kita masukin ke dalam buat dia menjadi rapi ya. Oke, kalau sudah seperti ini, di dalam class row-nya kita akan buatkan begini, div, kemudian class, lalu call md6 misalnya. Kemudian di dalamnya kita buatkan label. Labelnya misalnya nama lengkap. Kemudian inputannya tipe teks, lalu kelas form control. Lalu kita tambahkan placeholder kalau butuh ya. Ini placeholder ini boleh ditambahkan, boleh juga enggak ya. Misalnya inputkan nama lengkap Anda. Kalau sudah silakan di save, lalu kita refresh di sini. Nah, maka di sini sudah ada judul ya, judul yang kita berikan, kemudian di sini ada label, lalu inputannya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan call MD6 ya, maka dia akan mengambil setengah dari layar ini. Bagaimana kalau kita
buat dia menjadi call MD4 aja. Kalau sudah silakan di save ya, kemudian di refresh, perhatikan ya ukurannya. Kalau saya refresh maka dia akan mengecil seperti ini ya, jadi dia mengambil 4 grid pada layar seperti itu. Nah kalau mau penuh kita bisa isikan 12 ya. Kalau sudah silakan di save, refresh, maka dia akan memenuhi sesuai dengan request ya. Kita di sini requestnya gridnya ada 12, maka dia akan memenuhi satu layar ini seperti itu ya. Nah jadi silakan sesuaikan kebutuhan, misalnya di sini saya isikan 6, lalu ini boleh saya copy paste, kemudian kita isikan untuk NIM ya, misalnya di sini untuk NIM. Nah NIM ini kan tidak terlalu panjang, jadi kita bisa isikan 3 atau 2 ya. Sini kita coba isi 2 dulu. Kemudian di sini saya input nama lengkap Anda, saya ganti menjadi NIM ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, maka sudah ada ya, sudah ada NIM yang ukurannya adalah 2 grid ya. Selanjutnya misalnya kita butuh untuk pilih jurusan ya. Di sini kita boleh tambahkan seperti ini, div kelas, atau ini boleh kita copy paste lah ya. Ini kita copy, kemudian kita pastikan sini, kita tutup. Nah ini kita butuh misalnya 4 ya, karena pilihan jurusan lebih panjang sedikit ya. Di sini kita tambahkan label, misalnya jurusan, kemudian kita tambahkan select di dalamnya ya. Jangan lupa kelas kita, karena kita menggunakan select maka di sini kita panggil kelas form select seperti itu. Di dalamnya kita tambahkan option ya untuk pilihannya. Di sini value-nya kita kosongkan aja dulu, isinya misalnya sistem informasi, kemudian teknik informatika, yang terakhir manajemen informatika. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka di sini sudah penuh ya. Yang pertama kita isikan 6 grid, kemudian di sini 2, lalu di sini 4 ya. Nah, jadi ada 12 seperti itu. Nah, jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini kita memenuhi kuota 12 grid. Nah, kalau misalnya di sini saya tambah misalnya yang tadinya 4 jadi 5. Kalau saya save, kemudian saya refresh, maka dia akan turun ke bawah ya, karena dia sudah melewati batas maksimal dari grid ya, di mana batas maksimal adalah 12 grid seperti itu ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita akan lanjutkan seperti ini. Misalnya eh, kita mau lanjutkan di bawahnya ya. Misalnya kita mau lanjutkan di bawahnya, tinggal kita copy aja ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Lalu di sini misalnya kita isikan nomor HP ya. Nomor HP. Kemudian di sini nomor HP. Kemudian kalau sudah silakan di save. Ini kita coba ganti MD4. Kalau sudah silakan di save, di refresh. Nah, maka di sini sudah ada nomor HP. Cuma di sini kan terlalu rapat nih. Kita coba tambahkan untuk MB ya, MB2 lah. Margin bottomnya kita isikan 2, ini boleh di copy, kemudian pastekan di sini ya, di setiap awal call ini biar ada jarak ke bawah seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka di sini sudah ada jarak. Kalau kecil silakan dibesarkan, misalnya dari 2 menjadi 3 atau 4 seperti itu ya. Oke, kalau sudah silakan di copy lagi ini, kita pastekan di bawahnya. Kita isikan misalnya di sini email ya. Email, kemudian di sini juga email. Tipenya juga kita ganti email. Lalu untuk alamat ya, ini boleh di copy, kemudian pastekan, kita isikan untuk alamat, ini alamat, kemudian alamat kita ganti menjadi text area ya. Text area, kelasnya jangan lupa form control. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh ya.
Oke, sudah seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa buat begini. Lalu yang terakhir kita buatkan untuk eh, buttonnya ya. Misalnya di sini saya copy, kemudian saya paste, ini saya hapus. Kita tidak butuh label untuk buttonnya. Text area juga kita hapus. Kita tambahkan button, kelasnya btn ya, btn primary. Kemudian misalnya di sini simpan. Lalu untuk call MD4-nya ini kita buat dia MD2 aja ya. MD2 aja, terus kita mau buat dia ke tengah, coba kita save dulu. Lalu kita refresh. Oke, sudah ada ya. Nah, di sini kita mau buat dia ke tengah, caranya MX auto ya. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh. Nah, maka dia sudah ke tengah seperti ini ya. Oke, jadi saya rasa cukup untuk form data mahasiswa kita ini ya, form grade kita ini kita sudah berhasil buat. Nah, kita juga bisa buat untuk cardnya ya. Misalnya kita mau tambahkan card di dalam di dalam card itu ada form ya, kita bisa buat seperti itu. Nah, coba kita akses dulu untuk card ya. Card itu ada di latihan 14. Kita coba ambil yang paling atas saja ya, yang ini. Card, kemudian ada card header sampai dengan footernya ya. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di bawah sini ya, di bawah form ini saya pastekan. Kemudian headernya itu saya mau ganti ya, saya mau ganti misalnya di sini input data mahasiswa. Kemudian bodinya itu kita mau isikan form. Nah, ini formnya boleh di copy lah ya. Ini mulai dari tag form sampai dengan tag form terakhir, di copy lalu pastekan di dalam card body ini ya. Lorem ipsumnya ini kita hapus, kemudian kita pastekan di situ. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh di sini. Nah, maka dia sudah ada ini ya, ada cardnya ya. Kalau sudah, kita coba kasih jarak di sini, kita tambahkan HR, lalu di refresh. Oke, sudah berhasil. Kemudian buttonnya ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke footer. Oke, kalau sudah silakan di save, di refresh. Oke, sudah masuk ke sini. Lalu di sini misalnya kita tambahkan button untuk batal yaitu danger ya. Danger, kemudian di sini kita isikan misalnya batal. Sudah silakan di save, lalu di refresh. Oke, sudah berhasil. Misalnya cupnya ini kita mau ganti ya, kita mau ganti untuk backgroundnya kita bisa kasihkan BG primary misalnya. Kalau sudah silakan di save, di refresh. Oke, seperti itu ya. Nah, namun karena buttonnya itu warna biru, jadi ini kita ganti menjadi info. Coba. Oke, sudah berhasil. Lalu kalau mau tulisannya warna putih, kita bisa tambahkan teks white. Coba, kalau sudah silakan di save, di refresh. Oke, sudah berhasil seperti itu ya. Nah, jadi ini kita bisa manfaatkan card untuk menyimpan form kita seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan untuk eh, form validasi ya. Di sini kita tambahkan HR, lalu kita kasih tambahkan keterangan form validasi. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kemudian kita akan coba ke dokumentasi. Silakan teman-teman arahkan ke validation ya. Ini ada tab validation. Oh ya, untuk form grid ini nanti teman-teman boleh lihat-lihat di sini lah ya. Silakan teman-teman pelajari lagi. Kita akan lanjut ke form validation. Lalu di sini kita akan copy paste aja ya. Nah, jadi kita akan buat seperti ini. Kalau saya submit, nah maka di sini akan ada validasi ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak terisi, dia akan merah begini. Kalau dia terisi, dia akan hijau. Contohnya ini saya isi, ini saya isi, ini saya isi, maka dia akan hijau seperti ini. Nah, gimana cara buatnya? Ini tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di bawah sini. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh. Nah, dia sudah ada form. Ketika kita klik form submit ini ya, submit form ini,
dia belum terjadi apa-apa. Nah, biar dia bisa melakukan validasi, maka kita butuh tambahkan ini ya. Kita butuh tambahkan JavaScript-nya. Oke, silakan teman-teman arahkan ke sini ya. Kita kan tadi copy yang ini ya. Nah, sekarang di bawahnya ada JavaScript, itu silakan teman-teman blok, kemudian copy atau klik ini ya, copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, di sini kita tambahkan untuk JavaScript-nya. Ini kita tambahkan untuk script seperti ini. Tutup script. Oke, kalau sudah silakan paste ke dalam sini. Pastekan. Oke, kalau sudah silakan di save, dirapikan dulu. Oke, silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, ketika kita klik submit form ini, maka dia akan ada info begini. Nah, ini kita bisa isi, nah maka dia akan hijau. Nah, jadi ini form validasi ini penting ya untuk kita buat form inputan ya. Nah, jadi ketika saya submit sudah tidak terjadi apa-apa. Nah, ketika tidak ada lagi isinya, maka dia akan merah seperti ini ya. Nah, jadi cukup mudah untuk penggunaan form validasi. Silakan teman-teman eksplorasi lagi ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.